perkenalkan, nama saya Nafita Tri Hasana dan rekan saya Sapa Nindya Rahayu. Kami dari PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Padamara. Kami di sini akan memberikan edukasi pertolongan pertama pada luka terbuka dan tertutup. Teman-teman, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Jadi, saat berkendara alangkah baiknya membawa kendaraan dengan berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Saat melihat kecelakaan, teman-teman tidak perlu panik. Teman-teman juga bisa melakukan pertolongan pertama pada korban untuk mengurangi resiko parah yang kemungkinan akan terjadi. Saat terjadi kecelakaan, kebanyakan korban mengalami luka terbuka dan tertutup. Ada juga yang mengalami sesak napas karena panik. Kami di sini akan memberikan edukasi pertolongan pertama pada luka terbuka dan tertutup. Teman-teman, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Jadi, saat membawa kendaraan, alangkah baiknya membawa kendaraan dengan berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Saat melihat kecelakaan, teman-teman tidak perlu panik. Teman-teman juga bisa melakukan pertolongan pada korban untuk mengurangi resiko parah yang kemungkinan akan terjadi. Saat terjadi kecelakaan, kebanyakan korban mengalami luka terbuka dan tertutup. Ada juga korban yang mengalami sesak napas karena panik. Kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai luka terbuka dan tertutup, contohnya memar. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu memar? Memar adalah perubahan warna kulit yang umumnya muncul akibat trauma berupa benturan benda keras. Memar pada kulit dapat terjadi karena pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah atau rusak, sehingga darah merembes ke jaringan di sekitarnya dan membeku. Memar dapat ditandai dengan kulit tampak warna merah, kebiruan, ungu atau hitam, dan disertai dengan nyeri. Nah, berdasarkan bentuk dan penyebabnya, memar terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, ada black eye atau raccoon eyes atau periorbital hematoma. Memar di area sekitar mata yang terbentuk karena benturan benda keras atau adanya perdarahan pada tulang tengkorak yang menopang bagian bawah otak. Yang kedua, ada senilia purpura. Memar jenis ini disebabkan karena kulit yang mengering, menipis, dan rentan terluka karena penuaan. Yang ketiga, ada petechiae. Jenis memar yang satu ini dapat ditandai dengan titik-titik kecil merah di permukaan kulit. Yang keempat, ada purpura. Seseorang yang mengalami jenis memar yang satu ini dapat ditandai adanya perdarahan ringan di bagian bawah kulit. Purpura berukuran lebih besar daripada petechiae. Yang terakhir, ada hematoma. Biasanya disertai dengan adanya pembengkakan dan rasa nyeri. Namun, pada kondisi ini juga dapat terjadi tanpa sebab yang jelas sebelumnya. Nah, luka terbuka itu apa sih? Luka terbuka yaitu luka yang terpapar oleh udara karena terjadi adanya kerusakan pada kulit tanpa atau disertai kerusakan jaringan di bawahnya. Contoh luka terbuka diantaranya luka sayat, luka lecet, luka sobek, avulsi atau robek. Sebelum melakukan penanganan, alangkah baiknya cuci tangan terlebih dahulu untuk mengurangi resiko infeksi pada luka dan jangan lupa menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan latex dan masker. Ketika terjadi kecelakaan, pastikan korban tidak dikerumunin. Berikan ruang terbuka kepada korban agar dia mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan udara yang cukup untuk bernafas. Jangan sampai korban dikerumuni agar korban mendapatkan oksigen yang cukup. Tolong ya.
itu, jangan berikan apapun ketika terjadi sesak nafas. Jadi, langkah penanganan yang tepat yaitu dengan melonggarkan ikat pinggang dan dagu. Tenang dulu, Ra. Atur nafas. Coba atur nafas dulu, Ra. Tarik nafas. Gimana, Ra? Udah mendingan belum? Bagian mana aja, Ra, yang sakit? Sikunya bisa digerakin enggak? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bagian kaki ada yang sakit enggak? Aduh, ternyata sakit. Saf, tolong bantu pindahin. Ayo, Ra. Nah, setelah memastikan keadaan korban tidak mengalami cedera patah tulang, penolong bisa langsung memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Sebelum melakukan pertolongan pertama pada luka, sebaiknya penolong menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan latex dan masker. Saf, tolong ambilkan gas PT-nya. Baiklah. Setelah menggunakan APD, penolong bisa langsung memeriksa lukanya. Kak, tadi bagaimana aja yang sakit? Aku sakit banget. Nah, jadi teman-teman, untuk mengatasi perdarahan pada tangan atau kaki, kita membersihkan lukanya terlebih dahulu. Untuk melakukan pertolongan pertama pada luka terbuka, pertama-tama kita bersihkan luka dengan Revanol. Tunggu dulu, berikut tadi adalah cara yang salah ketika membersihkan luka. Dengan cara yang seperti itu, kita hanya akan membuat lukanya masuk ke dalam dan menyebabkan luka semakin terinfeksi. Oleh sebab itu, lakukan pembersihan luka dengan cara sebagai berikut. Lakukan itu. Memberikan air liur kepada luka hanya akan membuat luka semakin terinfeksi. Karena air liur mengandung banyak bakteri dan virus. Oleh sebab itu, jangan berikan apapun kepada luka, tetapi berikanlah cairan obat luka untuk diberikan kepada luka. Kedua, berikan cairan obat luka secara merata pada lukanya. Ketiga, tutuplah luka dan tutup menggunakan kasa steril lalu berilah plester untuk merakatkan kasa.
terutama pada perdarahan. Selanjutnya, kita cek kembali apakah ada luka lain yang perlu ditangani. Wah, ini agak memar. Ini aku pijit ya. Stop! Jangan pijit area yang memar. Pijat atau urut pada area memar yang baru saja terjadi akan menyebabkan perdarahan ulang dan memar semakin luas. Oleh sebab itu, jangan pijat atau urut pada area yang memar. Tetapi, gunakanlah kompresan untuk mengompres area yang memar. Maaf, tolong ambilin kompresan. Baiklah. Kompres memar dengan air dingin selama sekitar 20 menit dan setelah itu bisa dikompres dengan air hangat. Kamu bisa istirahat sebentar dulu ya. Dan kita usahakan. Bisa habisin kaki dulu ya. Aku ambil kompres panas dulu ya. Oke. Ini saat kompres pakai air panas. Kamu bisa istirahat di sini dulu ya, Ra, sampai nyerinya reda. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman, ketika terjadi kecelakaan, jangan lakukan hal-hal yang tadi dilarang, seperti memberikan air minum ketika terjadi sesak napas, membersihkan luka dengan tidak searah, memberikan air liur kepada luka, memijat area yang memar, dan jangan langsung menggunakan air kompresan hangat untuk mengompres memar. Walaupun hal-hal tersebut terasa sangat sepele, tetapi dapat berdampak sangat serius. Oleh karena itu, lakukan penanganan pertolongan pertama dengan tepat, karena salah satu tujuan dari pertolongan pertama yaitu memberikan rasa aman dan menunjang penyembuhan. Sekian video edukasi dari kami. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat melakukan pertolongan pertama dengan baik dan benar. Saya Maulana Cahyani dan rekan saya Zahra Aulia. Saya Nafida Trihasanah. Dan saya Safarinya Rahayu. kami pamit undur diri. Dadah!